Raditya Dika. Gua nggak pernah datang ke acara di mana penontonnya setua ini ya. Ini yang di depan kalian harus lihat tua-tua banget, buset. Acaranya namanya 54, bukan batas minimal umur ya Pak. Selamat malam semuanya. Selamat datang di show 54, stand up comedy show pertama dari Abdel Akhrian. Tepuk tangan semuanya. Tugas gue di sini cuma nge-host doang sebenarnya ya. Dan di sini ada 11 peraturan. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Boleh dibagikan dari 11 itu kali biar agak males soalnya. Tadinya gue nggak mau datang sebenarnya ya. Ini sebelum gue bacain ya. Ini gue cerita dulu ya. Karena gue agak kesal juga sebenarnya. Tadi gue nggak mau datang. Pas gue diajak sama Bang Abdel ke sini, lo nanti yang bacain rules acaranya Radit ya. Iya Bang Abdel siap, gue bilang kan. Gue nggak tahu nih acara sebenarnya rangkaiannya kayak gimana, siapa yang ngisi kan. Begitu gue lihat posternya ada Panji Pragiwaksono. Iya kan. Ini baru kejadian 1 hari yang lalu. Gue lagi kesel-keselnya sama si botak satu ini nih. Ya Pak, maaf ya Pak. Panji Pak. Panji Pak. Kenapa? Karena dia kemarin baru bikin masalah sama keluarga gue. Ini kalau ada yang tahu ya, si Panji ini ya, muka dia lagi diganti-ganti kan. Segala muka orang ditempel muka dia. Kenapa? Gua nggak punya Twitter, jadi gua nggak tahu konteks itu. Gue pikir dia emang narsis saja tuh si botak satu yang bukan bapak ini. Bukan bapak. Bapak masih ada Pak. Ini gue kasih lihat ya. Ini kemarin nih. Jadi kalau ada yang ini kita nggak ada kamera, udah ya. Gini kelihatan nggak? Nah, ini ada gue sama anak gue. Ya kan? Kelihatan nggak? Itulah yang terjadi kalau gue kawin sama Panji dan lupa cukuran. Lihat kan, ini kan serem ya sebenarnya ya. Jujur ya, ini gue dapat video ini tuh dari follower gue. Dia bilang Bang Radit lo harus tahu anak lo diginiin. Gue repost di story gue kan, Tapi jujur gue agak trauma karena kalau lihat kan mukanya kan, ya kan manusia setengah jenglot gini kan. Gue trauma gue ngeliat anak gue kayak ini kayak apa gue jual aja nih anak gitu karena nggak sama lagi ngeliatnya nggak sama lagi udah beda gitu. Gue taruh lah di IG story gue gitu. Gue pikir ya udah selesai. Ini baru kejadian nih 2 hari lalu nih. Lalu gue pulang ke rumah malam-malam, anak gue ada 2, si Alea yang paling gede sama Aksa yang nomor 2 kan. Si Alea datang, papa harus tahu. Aca sekarang kumisan Pak. Maksudnya Kak? Gue panggil Aca kan, Aca sini masih bersih kan? Bersih Kak, gue bilang. Enggak Aca tadi siang kumisan. Kenapa anak gue umur 3 tahun udah puber kan gue nggak tahu ya. Akhirnya gue nanya susternya, maksudnya apa ini Mbak? Terus si mbaknya bilang, Bapak ingat nggak? Bapak tadi nge-repost story orang di Instagram. Ingat suster, saya kasih lihat Pak ke Aca. Sungguh inisiatif yang tidak perlu sus. Terus dikasih lihat ke si Aca. Ini beneran, ini kisah nyata nih. Si Aca marah dia, aku tidak begitu. Gitu kata dia. Si Panji tuh nggak tahu dampak psikologis yang muncul dari kelakuan dia kan. Akhirnya gue jelasin gitu, Ca, muka kamu masih sama, oke? Yang ada itu cuman sementara, Ca. Jadi muka kamu itu ditukar sementara gitu. Aku nggak mau mukaku gitu, kenapa mukaku kayak gitu? Aku tidak mau lagi seperti itu. Kan kesempatan kan berarti buat gua kan. Kamu jarang makan sayur sih. Langsung bercocok tanam dia.
Boleh. Makasih ya. Makasih ya. Udah nih, udah kan? Kita masih ada waktu nih. Ini kapan dibaca? Udah ngomong-ngomel aja dah, bodo amat. Ca, udah ya Ca. Ini Papa jujur nih bukan Papa yang bikin. Ini teman Papa yang melakukan ini semua. Namanya Panji. Gue nggak tahu nih ternyata netizen yang bikin. Gue pikir nih Panji emang narsis aja tuh orang gitu loh. Ya udah akhirnya gue buka WA gue, terus gue minta si Aksa sama Alia untuk marahin dia gitu. Lalu itu gue post di IG. Cuman yang tidak gue post, nih jadi gue kasih voice note nih ya. Nih gue kasih denger ya. Tolong jangan ganti muka Aca, teman Papa, please jangan. Tuh Alia, ini si Aca. Loh, kamu tidak baik. Loh, kamu tidak baik. Dimarahin sama Aca tuh. Tolong, kamu tidak baik dengan kumisnya kan. Tolong, dia gitu. Masuk mulut kan gue. Hanya di show-nya Abdel Ahrian, gua akan kasih tahu balasan voice note dari Panji Pragiwaksono, seorang nasionalis dengan konten-konten bermoralnya. Jujur ya, sebenarnya dia bales nih tuh, lihat nggak di bawahnya tuh, dia bales tuh. Tapi ini gua post di IG gua, balasannya dia tidak gua post, karena gua melindungi harga diri dia. Di sini gua puterin. Biar kalian tahu budaya Amerika itu apa. Kaget ya Pak, tadi saya lihat Bapak. Maaf Pak. Maaf, saya lupa rata-rata umur di sini, maaf. Balasan Panji Pragiwaksono terhadap anak saya yang umurnya 3 tahun dan 4 tahun tanpa dosa ini. Voice note terakhir dari Aca kan gini. Tolong, kamu tidak baik. Dengar kan katanya, tolong, kamu tidak baik, di tengah emosi dia. Dia sopan kan. Balasan Panji ini. Aca ngirim 20.04, Panji balas 20.11. Gue gak tahu lu siapa ya. Oke. Sabar. Sabar ya. Belum. Baru 12 detik. Belum. Lanjut ya. Gue nggak tahu lo siapa ya. Gue punya hidup gue sendiri. Lu gak berhak untuk ngasih tau gue boleh dan gak boleh ngapain. Oke? Persetan. Mengingat itu teman gue dan dia balas, tentu kan gue bilang, kakak Aca, teman papa balas, ayo kita dengar sama-sama ya. Sekarang gue harus menjelaskan arti persetan. Kedua anak saya. Itu kekesalan gue, nah gue bacain peraturannya. Karena waktunya sudah habis, langsung cepat aja ya. 1. Gunakan outfit yang nyaman. 2. Dilarang membawa senjata tajam. 3. Buanglah sampah pada tempatnya. Jaga bawaan Anda. Dilarang makan dan minum di area teater. Dilarang keluyuran. Dilarang merekam dengan DSLR, membawa lampu senter. Dilarang merokok vape dan pouch. Keamanan dan kru berhak mengeluarkan penonton yang terbukti melanggar. Dilarang membawa tempat berdiri. 11. Apabila penonton dikeluarkan penyelenggara tidak ada kompensasi pengembalian dana. Yang ke-12 gue tambah sendiri.
Di tengah-tengah pertunjukan jangan ada yang teriak persetan ya. Oke, jadi gue mau ceritain behind the scene dari klip yang barusan kalian lihat ya. Jadi semua dimulai dari Bang Abdel minta tolong gue untuk terlibat di acaranya. Jadi apapun boleh, kata Bang Abdel. Kalau gue stand up kayaknya nggak mungkin, karena pas Bang Abdel minta tolong tuh gue di tengah-tengah tour stand up komedi gue yang terbaru, yaitu Cerita Sebelku. Jadi gue nggak mungkin sempat nulis materi. Jadi gue bilang, Bang Abdel gue jadi host aja deh yang baca-bacain rules gitu, yang baca-bacain peraturan. Kata Bang Abdel, oke, lo bacain rules saja. Nanti sebelum opener-opener stand up comedian lain naik, lo dulu bacain rules, habis itu lo present mereka. Oke, Bang Abdel. Nah, hari acara special show-nya Bang Abdel tiba, gue datang ke lokasi. Nah, itu pas banget kejadian yang muka-muka si Aca itu diganti kan, si mukanya Aca diganti sama mukanya Panji. Ketemu Panji di backstage juga. Nah, entah gimana pas gue naik ke panggung, gue kebawa kesel gitu. Mungkin juga karena lagi jiwa-jiwa baru selesai tour stand up ya. Jadi pas acara Bang Abdel itu seminggu sebelumnya gue baru aja closing tuh kota terakhir buat tour Cerita Sebelku, yaitu di Malang. Jadi mungkin karena 48 show juga, setiap minggu gue show. Begitu gue naik panggung masih kebawa ininya tuh apa sih, feel stand up komedinya gitu loh. Sehingga bukannya gue langsung bacain rules, gue memang dikasih waktu 10 menit ya. Bukannya gue langsung bacain rules, gue malah stand up jadinya gitu loh. Kebawa sendiri aja gitu. Dan akhirnya di depan itu kan ada jam tuh. Ada countdown timer gitu. Berapa menit sisa gitu kan. Di tengah-tengah itu gue baru sadar gitu. Wah, gue udah selesai stand up, baru sempat baca rules. Akhirnya makanya gue buru-buru di terakhir itu baca rulesnya gitu loh. Nah, gue tuh sempat gak enak gitu loh pas gue selesai turun panggung. Gue sempat gak enak kayak, aduh, gue kayaknya salah nih. Kenapa gue tiba-tiba stand up masih ke bawah banget gitu. Tapi ya udahlah, gue turun panggung, nonton shownya Bang Abdel, dan lucu banget shownya, seru banget. Penampilan lain juga lucu-lucu banget. Begitu kelar acara gue di WA Bang Abdel, makasih ya Dit udah bantuin. Terus gue minta maaf gitu, Bang Abdel sorry ya gue bablas, gue kasihkan stand up jadi baca rulesnya buru-buru. Terus kata Bang Abdel ya udah santai lah gitu kan. Tapi itu apa ya, gue nggak tahu ya, mungkin ke bawah sendiri gitu. Sampai pas gue selesai show pun semuanya pada bilang, Bang, lu nulisnya kapan materi stand up lo yang baru itu, yang soal si Panji dan anak lu? Gue nggak nulis, gue bilang, gue emang tiba-tiba keluar aja di atas panggung gitu. Dan ya mungkin itu ya, mungkin masih kebawa euforia stand up, keseringan manggung stand up, jadinya kebawa gitu di acara Bang Abdel. Tapi itu terus abis itu gue minta izin Bang Abdel, boleh nggak klipnya gue tayangin? Kata Bang Abdel boleh. Terus gue bilang ke Panji begitu kelar show kan, karena euforia juga kan, gue ngomongin dia setelah acara, setelah show. Gue juga nelfon Panji, Ji tadi aman gak ya gue ngomongin lo apa segala macam? Kata dia aman santai dia bilang gitu. Ya udah, dan akhirnya ya udah begitulah, makanya si klipnya bisa gue tayangin. Anyway, jadi Bang Abdel ini juga mau bikin digital downloadnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu show spesialnya Bang Abdel untuk pertama kalinya, dia baru bikin show pertama kali nih, spesial stand up comedy. Nanti tungguin aja info dari Bang Abdel, bisa follow IG atau lain-lainnya. Ini adalah gue ngerasa ini pengalaman pertama di mana, ya ini pertama kali seumur hidup gue di mana gue tiba-tiba stand up sendiri gitu, otomatis. Nggak tahu, tiba-tiba stand up ini pertama kali gue baru rasain seumur hidup gue. Biasanya gue nulis atau paling nggak gue tahu poin-poinnya. Ini tuh sama sekali nggak. Jadi begitu sampai di atas panggung, gue kesel gitu, dan apa yang gue rasain gue keluarin aja gitu. Tapi jadinya seperti itu tadi. Oke, itu aja dari gue. Mudah-mudahan terhibur sama klipnya ya. Makasih semuanya.